justru menjadi kesempatan bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pandemi ini menghadirkan sekian banyak keterbatasan yang hanya bisa diatasi dengan fleksibilitas prosedural. Salah satu keunggulan arbitrase adalah fleksibilitas yang tidak dapat dengan mudah dilakukan oleh litigasi. Mereka yang pernah menjadi arbiter sesungguhnya sudah terbiasa untuk mengakomodasi kehendak yang telah disepakati oleh para pihak. Arbitration is a creature of consent. Yang sering disampaikan adalah arbitrase adalah makhluk yang dilahirkan oleh kesepakatan. Sepanjang para pihak menyepakati dan sepanjang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, arbitrase dapat disesuaikan, di-custom made untuk memenuhi kepentingan para pihak, termasuk kepentingan yang timbul akibat keterbatasan yang diakibatkan oleh pandemi. Bahkan sebelum pandemi, dalam proses arbitrase telah terbiasa dilakukan virtual hearing, pemeriksaan saksi melalui video conference, dan penyampaian submissions atau jawab-menjawab melalui email. Pandemi ini justru meneguhkan alasan mengapa semakin banyak pelaku bisnis saat ini memilih arbitrase sebagai proses penyelesaian sengketa. Karena dalam survei yang dilakukan di Amerika Serikat, 60% responden menjawab bahwa mereka memilih klausula arbitrase itu atas saran atau rekomendasi advokatnya atau dari lawyernya. Karena itulah sangat penting peran lawyer dalam perkembangan arbitrase di suatu negara. Yang kedua, mengapa advokat atau lawyer itu perlu mempelajari arbitrase? Karena semakin banyak sekarang kontrak-kontrak komersial yang mencantumkan klausula arbitrase. Ya, di Indonesia yaitu sudah mulai banyak sektor-sektor yang menggiatkan pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini, baik lewat mediasi maupun lewat arbitrase. Yang ketiga, arbitrase ini menjadi suatu keniscayaan juga ya, bahwa akan semakin menjadi penyelesaian sengketa yang bukan lagi menjadi alternatif ya. Karena itu teman-teman dari lawyer atau advokat harus mempersiapkan diri untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuannya di bidang arbitrase. Pentingnya juga memperdalam arbitrase nasional adalah karena arbitrase nasional sangat jauh berbeda dengan arbitrase internasional. Ya, arbitrase nasional ini itu banyak sekali aspek-aspek acaranya yang masih terikat dengan acara perdata di Indonesia. Dan ini yang perlu dipahami gitu ya, bahwa seorang lawyer yang sudah ikut pelatihan arbitrase internasional belum tentu dia bisa menguasai praktik arbitrase nasional, karena antara arbitrase internasional dengan nasional ini memiliki karakteristik yang berbeda. Tempat penyelesaian sengketa itu sudah banyak di Indonesia, lembaga-lembaga arbitrasenya, dan bagaimana dengan tempat pendidikan arbitrasenya? Bahwa di Indonesia bisa dikatakan belum ada banyak lembaga yang menyediakan pendidikan arbiter, dan MedArbit ini memberikan kesempatan untuk kalangan lawyer atau advokat mempelajari arbitrase dan pendidikannya dapat memperoleh sertifikasi. Dan saya melihat bahwa para pengajar dari MedArbit itu sangat kompeten dan berkecimpung lama di bidangnya, sehingga ikuti pendidikan pelatihan arbiter yang diselenggarakan oleh MedArvin ini.